Halo guys, halo, welcome back to my channel, balik ke channel aku, Rizla. Di video kali ini aku pengen berbagi tips, trik, and share ke kalian semua. Buat yang udah beberapa minggu nih, atau bahkan udah ada yang 1 bulan, tentang kalimat hashtag di rumah aja. Kita udah kena pandemi COVID-19 corona guys. Kalian udah ngapain aja di rumah? Mungkin yang ada yang hobi masak, make up, challenge, atau yang lainnya. Nah, aku mau berbagi tips buat kalian bagaimana caranya merawat kulit wajah pada saat kita hashtag di rumah aja. Nih yang di rumah aja biasanya nih suka jarang mandi, terus suka jarang bersih-bersih wajah atau bersih-bersih kulit. Jadi kalian anggapnya udah lah, gue tuh di rumah aja, jadi gue tuh gak perlu make up, gak perlu skincarean, gak perlu yang namanya bahkan ganti baju guys. Pasti adalah di antara kalian yang jadi manusia suka jorok. Ya walaupun juga gue kadang suka jorok guys, maaf. Nah jadi yang pertama aku mau kasih tau kalian untuk jangan pernah lupa untuk cuci muka, cuci wajah kalian nih menggunakan sabun cuci muka facial foam yang udah pasti cocok di kulit kalian atau yang udah biasa kalian gunakan. Yang biasanya nih kalau yang sebelum covid melanda gitu, kalian kayak cuma cuci muka tuh gue cuma sehari 2 kali doang gitu, untuk kayak berangkat kerja, berangkat sekolah, atau pulang sekolah gitu. Kalian udah pernah nyoba gak sih gitu, kalau misalkan kita yang biasa cuci muka sehari 2 kali pagi atau sore hari, kalian udah pernah nyoba gak sih kalau cuci muka di malam hari sebelum kalian tidur gitu. Jadi kalau misalkan kalian mandi sore, cuci muka, terus kalian nggak sadar nih tiba-tiba ke warung atau ke supermarket dan lain sebagainya, atau kalian nggak sengaja keluar atau makan belepotan, itu kan pasti menimbulkan kayak sesuatu benda lain atau sesuatu lain yang menempel di kulit kalian. Kalian nggak tahu kan, terus kalian cuma kayak cuci mulut aja bla bla gitu, kalian nggak pakai cuci muka lagi. Aku sering banget kalian mungkin yang udah sering di rumah aja nggak ada kerjaan, coba deh tolong bersih-bersih supaya nanti kalau misalkan nih, mudah-mudahan semoga kalau COVID-19 nya udah reda, pandemi coronanya udah lockdown dan segala macam, PSBB nya udah selesai, dan kalian udah mulai beraktivitas lagi seperti semula, kalian ke sekolah, kerja, kantor, dan lain sebagainya, itu bunga kalian udah kok lu glowing gitu, kok lu di rumah ngapain aja gitu, sampai kayak pas masuk ya ampun muka lu kayak di masjid, kayak pantat bayi lembab dan lain sebagainya. Jadi di rumah itu yang siapanya yang udah sering banget bikin challenge TikTok atau challenge yang lainnya, coba kita untuk lebih fokus ke perawatan skincare wajah kita gitu. Apalagi yang punya jerawat nih pas lagi sebelum COVID-19 ini melanda, kalian yang nggak peduli dengan jerawatnya, mumpung di rumah aja, ayo dong peduli bersihin wajah kalian, ayo dong segala pakai spot treatment bla bla untuk merawat wajah kalian supaya jerawat kalian tuh bisa pecah, hilang, kering dan lain sebagainya, dan nggak mengganggu aktivitas kalian gitu. Setelah cuci muka, jangan lupa aku nyaranin kalian buat pakai toner atau skin micellar water dan si makhluk apa itu pembersih. Setelah kita gunakan cleansing, toner, skin atau micellar water yang lainnya, itu juga penting banget loh guys buat kesehatan kulit wajah kita. Kalian tuh selama ini menggunakan micellar water, menggunakan toner itu, kalian tahu nggak sih fungsinya buat apa? Sepengetahuan instan dari aku aja ya. Jadi toner atau skin dan micellar water saudara-saudaranya itu berfungsi untuk menyeimbangkan pH kulit untuk toner ya. Kalau micellar water kan dia lebih berfungsi untuk mengangkat sisa makeup pada kulit wajah kita tanpa mengangkat kelembaban atau kadar air pada kulit wajah kita. Jadi walaupun kita mau menggunakan micellar water, tapi wajah kita tuh nggak bakalan rasa ketarik dan kering, jadi bakalan tetap lembab. Itu si micellar water. Nah kalau toner sendiri dia berfungsi untuk membersihkan sisa cleansing. Jadi walaupun jangan kalian tuh ngerasa kayak wah gue tuh udah pakai facial gel misalkan atau facial cream atau facial foam cleanser yang lain berbentuk sebagainya, itu muka gue udah paling bersih, bahkan gue udah cuci muka berkali-kali, tuh jangan kalian menganggap kayak gitu guys. Jadi kita itu wajib banget sebenarnya menggunakan toner gitu, karena ada partikel-partikel debu kecil yang mungkin gak terangkat pada saat kita menggunakan si facial cleanser sendiri itu. Jadi setelah kita menggunakan toner itu udah
otomatis wajah kita jauh lebih bersih ketimbang kita hanya menggunakan si facial foam aja tanpa menggunakan tone up. Dan juga ini yang ketiga nih, jangan lupa untuk selalu menggunakan pelembab, krim pelembab, moisturizer yang biasa menggunakan tone up untuk di pagi hari yang bisa kelihatan lebih cerah juga nggak apa-apa gitu. Mau pagi hari pakai tone up terus nanti malam harinya mau pakai pelembab moisturizer ya nggak apa-apa. Atau misalkan paginya juga tetap mau pakai moisturizer, kan soalnya gue udah pakai sunblock gitu ya, nggak apa-apa. Sebenarnya mau lu pakai tone up atau moisturizer tuh nggak ada masalah dengan lu harus menggunakan sunblock atau enggak, karena pada dasarnya sunblock itu juga penting banget untuk melindungi muka kita dari paparan sinar matahari. Dan kalian juga harus tahu bukan cuma sinar matahari aja yang bikin flek-flek hitam di wajah kita, itu ada sinar lampu dan lain sebagainya. Sinar termasuk yang kita sering menggunakan gadget atau handphone juga itu bisa merusak si sel kulit kita ini. Setelah menggunakan pelembab, oh yes, misalnya nih ada yang ngerasa bingung, pelembab berarti kan dia berfungsi untuk melembabkan kulit, berarti dia kadang orang mikir mungkin lebih ditujukannya ke yang jenis kulitnya kering gitu kan. Tapi kalian harus tahu guys, jadi mau jenis kalian kulitnya itu kombinasi di area T-zone aja nih, gue nih berminyak gitu, terus muka gue tuh kering semua, memang gue harus sangat-sangat membutuhkan pelembab. Atau muka gue tuh berminyak banget, jadi gue tuh perlu nggak sih pakai pelembab? Kan dengan muka berminyak tuh muka gue udah lembab gitu. Gimana caranya gue udah lembab berminyak ini terus gue pakai pelembab lagi, otomatis muka gue pisang goreng gitu kan. Nah, pelembab itu penting. Pelembab, krim, termasuk ke golongan krim, dia berfungsi untuk menutrisi kulit kita. Gimana sih, coba deh kalau misalkan kulit kita nih, tangan misalkan yang nggak pernah pakai hand body gitu, pas kita garis gini tuh kan dia kayak ada garis gitu, garis yang menyatakan kalau ini kulit lu tuh kering gitu, ada sesuatu yang kering bergaris di sini putih. Nah wajah juga gitu, kalau kita nggak menggunakan krim, otomatis wajah kita nggak ternutrisi dan nggak tampak sehat gitu. Lembab itu bukan juga termasuk glowing, tapi kalau misalkan muka lu lembab itu udah termasuk golongan ya kulit wajah lu sehat gitu. Yang asal lu tahu aja, lu harus menggunakan si pelembab yang berkhusus untuk kulit berminyak. Fungsinya untuk menyeimbangkan kadar pH air dan minyak pada kulit. Jadi mau kulit jenis apapun itu juga penting yang namanya pelembab. Nah, setelah menggunakan pelembab, kalau kalian mau menggunakan makeup dan lain-lain, gue ulang lagi, itu jangan lupa menggunakan sunblock sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit kalian, mau itu yang water atau yang teksturnya cream stick dan lain sebagainya. Jangan lupa gunain sunblock ya guys ya, supaya wajah kita tidak menua sebelum waktunya. Gak apa-apa nih kata tua kritik-kritik gitu kan, namanya jadi kita mau kan jadi gitu. Setelah itu kalau gue sih biasa yang udah di rumah aja kayak gini, gue nggak pakai makeup, karena lu mau ngapain sih di rumah terus lu pakai alis gini ya. Mungkin kalau yang nggak punya alis gak apa-apa, cuma sebatas alis aja gitu, jangan sampai pas keluar kok itu tuyul dari mana gitu, atau lu mau ngoyot setan dari mana, lu nggak punya alis gitu ya. Nggak apa-apa, lu kalau misalnya mau pakai alis nggak apa-apa, tapi kalau untuk makeup dempul banget gue saranin sih jangan, karena kalau udah di rumah aja pasti kan aktivitas kalian ngapain dong, kayak rebahan, kamar rebahan, tidur dan lain sebagainya, jadi itu nggak bagus banget. Nanti kalau kalian ketiduran terus mukanya berminyak, debu dan kotoran semua nempel di makeup, itu nggak bagus banget, malah bikin muka kalian jerawat. Jadi gue saranin kalau pakai sunblock ya udah sih lu pakai langsung aja bedak bayi atau bedak tabur atau bedak sebum yang biasa digunain. Nah, gitu aja sih paling tipsnya. Terus juga pengen ngasih tahu nih, siapa di sini yang nggak pernah nyuci peralatan makeup kalian semua. Di sini pastikan kalian punya brush, punya spons, beauty blender, beauty booster, segala macam bentuk beauty tools itu yang ada dalam tas kalian atau di dalam loker kalian di kerjaan, itu tolong dikeluarkan, dibawa pulang ke rumah, dibersihkan, dicuci. Dibersihkan apa? Karena kalian tahu kan, misalkan kalian lupa nih brush kalian tuh dipakai dari abis pakai foundation, gue tuh nggak punya brush yang buat blush on, jadi lo gue pakai itu yang buat blush on. Atau misalnya teman minjem gitu kan, gue punya yang buat nah itu kan terlalu banyak penggunaan dan mau dipakai sama
gede dah, jerawat kecil aja tuh kan, ya ampun gue jerawatan gitu. Itu padahal kesalahan kalian sendiri, dari mulai pola makan kalian udah tahu kalian sering punya alergi, atau misalnya kalian makan makanan yang terlalu amis gitu, seafood yang benar-benar amis gitu, yang memicu timbulnya jerawat gitu kan. Terus penggunaan pattern make up yang kotor, atau kalian menggunakan handuk dari badan pakai buat muka lu, nggak tahu di kaki lu apa di punggung lu nih ada panu kurap segala macam, terus lu pakai di muka lu nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya tolong banget anduk badan dan anduk wajah itu dipisah. Atau kalau nggak suka yang terlalu besar anduk wajah, bisa menggunakan selampe. Yang penting untuk membasuh kebersihan badan dan wajah itu tolong dipisah supaya lebih higienis guys gitu. Udah ya, tadi gue ngomong nggak berhenti ya, kayak petasan. Oh iya, aku lupa, sambil nih aku tadi udah ngasih banyak tips ke kalian gitu. Kalian kalau yang enggak bisa dicatat atau didengerin satu-satu tadi tips dan triknya apa aja, karena itu simpel banget. Aku gunain tips yang tadi aku kasih tau ke kalian itu setiap hari. Apa yang aku gunakan gini. Kalau tanya itu lu pakai video tuh, lu pakai lipstick terus lu pakai blush on, lu pakai eyeshadow, tolong ini gue lagi bikin video gitu kan. Mungkin kalau gue tampak bare face aja gitu, yang muka nggak tanpa makeup, nanti takutnya kenapa kok ada pembantu bikin vlog, kan itu kan nggak mungkin. Nah, aku pengen review sekalian tentang bicara ngomong-ngomong masalah toner. Aku sebenarnya dari awal tuh dulu aku nggak ngerti ya toner tuh apa gitu. Bahkan sebodohnya aku tuh dulu pernah menggunakan toner dulu baru pakai cleansing foam. Itu salah, harusnya kan pakai cleansing foam dulu terus baru menggunakan toner. Tapi setelah aku belajar dan tahu fungsinya toner itu digunakannya setelah apa, sebelum apa, fungsinya buat apa, aku jadi lebih tahu kalau toner itu juga penting. Jadi sekarang kalau misalnya aku pakai cleansing foam terus nggak pakai toner, kayaknya kok ada yang kurang gitu kan. Nah, aku mau nge-review ini adalah toner pomegranate dari Innisfree. Ini brand skincare Korea yang spek kalian tahu. Innisfree bisa dicek aja di tokonya atau di websitenya Innisfree, dan di Instagramnya Innisfree semuanya udah terkenal. Aku gunain ini udah sekitar 1 bulan lebih, hampir mau 2 bulan. Ini toner first anti aging. Kalian tahu kan, sebenarnya aku awalnya sempet bingung dan sempet takut, kayak kan umur aku masih tahun 99, kalian tau lah ya kan, masa sih gue harus menggunakan produk yang ada brand anti agingnya. Tapi setelah aku tahu sih Jeju Pomegranate ini adalah first anti aging pertama dari Innisfree, jadi otomatis ini adalah langkah pertama yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya penuaan dan bisa juga untuk mengencangkan kulit. Walaupun toner ini fungsinya nggak spesifik, dia tetap berfungsi hanya untuk menyeimbang keseimbangan pH kulit dan juga membersihkan setelah cleansing. Tapi karena dia termasuk dari salah satu produk pomegranate dan first anti-aging Innisfree, ini aku suka banget. Ini cocok banget di kulit aku gitu. Walaupun kulit aku berminyak dan dia tuh teksturnya agak kental guys, agak rich gitu, tapi yang nggak kental banget. Sayang kalau gue reverse bisa. Oh ya, untuk harganya sendiri ini 290.000. Kalian bisa cek aja di store-nya langsung atau di websitenya sambil lihat-lihat gitu. Jadi untuk yang kulit berminyak jangan khawatir, walaupun teksturnya bukan water dan yang teksturnya rich, tapi ini cocok banget kulit aku. BTW jadi kulit aku tuh kulit yang benar-benar berminyak, jadi aku juga suka takut kalau gunain produk yang selain teksturnya water gitu. Dan ini membuat wajah aku semakin lebih bersih, lembab, dan sehat. Ini bukan cuman karena kalian bilang, takutnya nanti aku dibilang kamu kameranya kamera jahat ya gitu. Kalian kan belum ketemu aku langsung. Nanti kalau udah kapan kita ketemu teman-teman semua, itu semua rencana dari Allah. Kalian bisa tahu sendiri muka aku tuh kayak gimana di kamera dan langsungnya tuh kayak gimana gitu. Kita aja sih sekian review dan yang utama tadi tips dari aku. Kalau untuk toner dan produk skincare lainnya, aku bukan merekomendasikan atau memaksa kalian untuk menggunakan produk yang sama seperti aku ini,
tapi lebih menggunakan senyaman-nyamannya produk yang udah biasa kalian gunakan dan yang udah pasti cocok di kulit kalian. Jadi jangan mau coba-coba gue ngikutin vlog atau vlogger yang lain supaya kulit gue tuh sama kayak dia, jangan gitu kan kasihan kulit kalian, nanti kalau udah rusak kalian sendiri yang bakalan rugi, apalagi kalau udah nimbul jerawat. Untuk masa COVID-19 ini, pandemi corona yang udah hashtag di rumah aja udah sebulan lebih, udah bingung mau ngapain, kayak bahan udah dicobain apa aja, semangat. Atau yang udah bekerja tapi sudah habis masa kontrak, PHK dan lain sebagainya, semuanya semangat. Yang kuliah, yang ngampus, yang masih lewat di rumah, ujian online lewat komputer, lewat handphone, semuanya semangat, semuanya kita pasti bisa melalui semua ini sama-sama. Jangan lupa berdoa sama Allah supaya pandemi corona ini segera berakhir gitu. Kita mau menyambut Ramadan, sekaligus aku mohon maaf sama kalian semua kalau aku punya salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena video aku ini hanya ngakot dari hiburan dan juga beberapa sedikit informasi yang bermanfaat atau tidaknya itu tergantung dengan kalian yang nonton, guys, gitu. Jadi jangan lupa ya nonton terus vlog aku, Latifah. Jangan pernah bosan ngeliat muka aku ini ya guys. Oke, sehat selalu untuk kalian semua. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe banyak-banyak.